Pada episode sebelumnya, Si Hao mengambil tindakan lagi, tiba-tiba mencengkeram lengan Dewa Surgawi dan merobeknya dengan keras. Dengan suara kaca, tulang patah dan darah merah beterbangan beberapa kaki ke udara. Dia merobek lengan Dewa Surgawi. Raungan keras terdengar. Dewa Surgawi ini mundur, memegang lengannya yang patah dengan tangannya. Darah merah mencolok mengalir ke bawah, setengah tubuhnya sekarang diwarnai merah. Matanya memiliki ketajaman seperti pisau saat dia menatap Si Hao. Menderita luka berat seperti ini bukan hanya kekalahan total, tetapi bahkan lebih dari itu penghinaan. Tempat ini sunyi senyap. Semua orang merasa seolah-olah banjir besar menyapu hati mereka. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Pemuda ini jarang terlihat sejak masa lalu, kuat sampai tingkat yang konyol. Leluhur tua. Sekelompok orang bergegas, melindungi Dewa Surgawi di dalamnya. Para kekuatan dari beberapa sekte sangat terkejut, wajah mereka pucat. Mereka menderita penghinaan besar hari ini, secara tak terduga tidak dapat berurusan dengan seorang pemuda. Selama bertahun-tahun, warisan mereka telah menjulang tinggi di puncak dunia ini, jauh di atas segalanya, menghadap ke segala arah. Siapa yang berani memprovokasi mereka, apalagi tersapu seperti ini? Hari ini, seorang pemuda mengambil tindakan secara dominan, membantai mereka sejauh ini. Suara langkah kaki terdengar di udara. Dua orang berjalan mendekat, Dewa Surgawi juga, mata mereka dingin saat mereka menatap Si Hao. Mereka berdiri di samping Dewa Surgawi yang terluka. Si Hao tertawa terbahak-bahak, berkembang dengan penuh semangat. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi jijik. Ini adalah jenis sikap kurang ajar, dan terlebih lagi kesombongan dan penghinaan, tidak mementingkan mereka. Kelompok ahli itu langsung marah, beberapa wajah mereka menjadi merah padam. Energi darah melonjak, membuat mereka merasakan semacam penghinaan. Seorang pemuda tiba-tiba memandang mereka seperti ini. Kultivator tak berujung menyaksikan pertempuran. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Dosa, jika dia tidak mati, dia pasti akan naik ke puncak suatu hari nanti. Seseorang berkata sambil menghela nafas ringan, memanggil Si Hao, Sin, karena itu adalah nama yang dia tinggalkan di altar kuno yang maha tinggi. Generasi yang lebih baru akan menggantikan yang lama, makhluk tertinggi pasti akan bangkit. Betapa disayangkannya murid-murid kita tidak tahu, dan kita tidak punya cara untuk memberitahu mereka untuk tidak memprovokasi dia setelah memasuki Immortal Ancient. Ketika sekte-sekte kuno yang besar itu mendengar diskusi dan percakapan tenang orang-orang ini, mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi yang lebih tidak menyenangkan. Cukup jelas bahwa semua orang percaya bahwa mereka telah mengalami bencana hari ini, ditakdirkan untuk sangat menderita. Ini adalah sekte kuno yang sedang kita bicarakan. Kamu dengan darah orang berdosa. Seorang dewa sejati berteriak, bertingkah begitu tidak terkendali seperti ini, menantang sekte kuno kami. Apakah Anda akan bertarung sampai mati melawan kami di masa depan? Ini adalah ancaman, serta intimidasi agar Si Hao menyerah. Bagaimanapun, itu semua adalah sekte besar yang mulia. Di dunia nyata, siapa yang berani melawan mereka sendirian? Kata-katamu tepat sasaran. Di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda masing-masing. Jawab Si Hao. Tidak tahu seberapa tinggi atau dalam langit dan bumi. Dewa sejati dicaci maki. Dia tahu bahwa itu jalan ini tidak akan berhasil, pihak lain tidak akan mundur. Mengapa kamu tidak mencoba dan mengucapkan kalimat lain? Si Hao menatapnya dengan dingin. Dewa sejati sangat marah. Ini adalah ancaman yang tidak terselubung. Semua orang bisa melihat makhluk tertinggi muda ini mengancam Dewa sejati, apalagi yang berdiri tepat di samping Dewa Surgawi lainnya. Saya mengatakan bahwa Anda tidak tahu. Dia mengulangi sekali lagi, memarahi sambil menatap Si Hao. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan pandangannya kabur. Teratai emas berakar di kehampaan, melepaskan api yang mengamuk padanya, meletus dengan cahaya keemasan. Kamu berani? Banyak orang berteriak keras. Bahkan mata ketiga Dewa Surgawi menjadi dingin. Ini terlalu sombong, akan membunuh dewa sejati di depan wajah mereka, jelas tidak menempatkan ketiga Dewa Surgawi yang agung ini di matanya. Ketiga individu itu dengan cepat melangkah untuk menghalangi jalannya. Kenapa aku tidak berani? Kalian tiga potong sampah, pergi dari pandanganku. Si Hao meraung.
Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya yang membara, seolah-olah itu benar-benar api, sangat menyilaukan dan berkembang. Begitu kata-kata yang mendominasi ini diucapkan, dia terus-menerus menebas para ahli di jalannya, bergegas menuju 3 dewa surgawi yang agung. Semua orang menjadi sangat khawatir. Adapun mereka yang terlibat langsung, 3 dewa surgawi sangat marah. Apa yang pemuda ini katakan? Dia benar-benar berani menyebut mereka sampah, itu benar-benar keterlaluan. Sudah berapa tahun? Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak mereka menjadi dewa surgawi. Selalu mereka yang memandang rendah ras lain, menerima penghormatan dari semua pihak. Siapa yang berani berbicara dengan mereka seperti ini? Darah memercik keluar. Si Hao melayang ke udara. Ketika kakinya turun, itu mengeluarkan petir yang mengejutkan, meledakkan beberapa ahli tertinggi sampai mereka berteriak keras. Beberapa dari mereka hangus hitam di tempat, dan beberapa bahkan meledak. Kabut berdarah melonjak. Dia berada di levelnya sendiri. Adegan ini membuat setiap orang sangat terguncang. Apa yang tak tertandingi? Pemuda ini menunjukkan jenis kekuatan ini. Semua penonton, nama-nama besar dari berbagai sekte, semuanya tercengang. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat seorang pemuda dengan keberanian ilahi seperti itu? Mereka masih muda di masa lalu, darah panas mereka sebelumnya melonjak ke surga. Saat ini, seolah-olah mereka kembali ke era masa muda mereka. Seorang pemuda memarahi dewa-dewa surgawi sebagai 3 potong sampah, membantai para ahli seperti mereka adalah ayam biasa. Itu mengejutkan semua orang yang dekat dengan altar kuno makhluk tertinggi. Beberapa kultivator sekte kuno besar bergandengan tangan untuk menghentikan serangannya. 3 dewa surgawi yang agung bahkan lebih marah, dan bahkan mata orang yang kehilangan lengannya dingin, meletus dengan kekuatan ilahi yang paling kuat dan mengaktifkan artefak berharga untuk bertarung. Tubuh Si Hao berada di udara, bergerak seperti naga sejati saat dia lewat di atas kepala banyak orang. Ketika dia mengacungkan kakinya, cahaya ilahi meletus, dan kemudian langsung hancur. Kaki itu bahkan lebih kuat dari ekor naga, membuat sekelompok orang muntah darah, menangis keras saat mereka terbang keluar, meledak segera setelah itu. Jenis adegan tirani ini membuat setiap orang terkejut. Semua yang berani menghentikanku akan mati. Dari ujung jarinya, untaian demi untaian cahaya putih terbang keluar, suci dan gemilang, menguntungkan, namun dalam hati tirani. Mereka bisa meletus dengan kekuatan divine yang menghancurkan setiap saat. Ini adalah cahaya bencana surgawi. 3 dewa surgawi yang agung merasa ngeri. Artefak berharga mereka semua diledakkan sampai menjadi kusam dan tidak ringan, semuanya terbang keluar. Selain itu, jenis cahaya ini meledakkan mereka sampai dada mereka terasa tertekan, hampir batuk darah. Si Hao menukik ke bawah seperti naga, meledakkan sekelompok ahli sampai mereka batuk darah. Mayat dan orang-orang yang terluka parah dikirim terbang ke kedua sisinya. Bahkan 3 dewa surgawi yang agung dipukul sampai mereka mundur selangkah, tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Anda. Wajah dewa sejati yang berbicara sebelumnya sekarang pucat pasi. Telapak tangan Si Hao turun, cahaya putih meluap keluar, menutupi langit dan bumi. Individu ini langsung dihilangkan, diledakkan menjadi kabut berdarah, kemudian menjadi asap dan debu, akhirnya menjadi hujan cahaya. Pasukan besar ini menyerang musuh, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan suara weng, Si Hao berputar ke udara, 1 kaki ke bawah menuju wajah dewa surgawi, 1 telapak tangan ke arah kepala dewa surgawi lainnya, menyerang dengan kuat. Target sejatinya secara alami adalah 3 dewa surgawi yang agung. 1 orang meraung, mengeluarkan gulungan gambar. Ini adalah artefak rahasia. Ketika item ini diaktifkan, itu akan memudar dan habis. Namun, kekuatannya tidak terbatas. Dia berharap item ini untuk sementara dapat menembus batas penindasan alam roh dan melenyapkan Si Hao. Si Hao merasa terkejut, tetapi dia tidak khawatir. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya melonjak dengan cahaya suci, menciptakan hamparan cahaya yang tak terbatas. Selain itu, jejak muncul di telapak tangannya, melepaskan kecemerlangan yang menyilaukan. Kemudian, tangan buram berjuang bebas dari daging, mengambil bentuk dalam kehampaan. Sayangnya, itu tidak cukup solid, agak kabur dan kusam, tidak lengkap. Meskipun demikian, itu masih melepaskan kekuatan yang menakutkan, karena ini adalah tangan surga. Gulungan lukisan itu ditembus, tersebar bahkan sebelum bisa terbakar.
Energinya tidak bisa menyapu. Ah! Dewa Surgawi itu menanggung beban serangan ini, setengah tubuhnya dipukul. Dia terluka parah, darah memercik di medan perang. Si Hao menghubungkan jarum penghancur jiwa, mengirimnya terbang ke tubuhnya. Ini untuk membunuhnya. Benar saja, itu mendarat di targetnya, membuat ekspresi Dewa Surgawi itu sangat berubah. Dengan suara kiang, telapak tangannya membentuk pisau, dengan tegas memotong bahunya. Dia kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dewa Surgawi sedang berlari. Ini memicu kegemparan besar. Ketika para ahli lain melihat ini, semua wajah mereka menjadi sementara, kepercayaan diri mereka hancur. Mereka melarikan diri ke segala arah. Membunuh! Si Hao berteriak keras, mengejar orang-orang itu dan terus mengambil tindakan. Sayangnya, beberapa suara bel terdengar dari arah altar kuno makhluk tertinggi, yang menyatakan bahwa itu persidangan telah berakhir. Beberapa ribu ahli tertinggi dikirim, semuanya di sini berakhir. Si Hao agak menyesal. Dia merasakan kekuatan luar biasa menarik tubuhnya, akan membawanya keluar dari medan perang ini. Dia mengarahkan serangan terakhirnya pada Dewa Surgawi. Tangan surga yang tidak jelas dan tidak lengkap hancur, membuat ekspresi individu itu sangat berubah. Meskipun dia mundur dengan kecepatan terbang, dia masih diledakkan sampai dia batuk darah dalam jumlah besar, sebagian tubuhnya compang-camping. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu telapak tangan yang dilepaskan si Hao ini memiliki jarum penghancur jiwa yang tergenggam di antara jari-jari. Kali ini, jarum ini terbang ke arah kepala, secara akurat masuk melaluinya, membuat Dewa Surgawi itu melepaskan tangisan yang menyedihkan. Matanya meletus dengan cahaya yang menyedihkan, dia benar-benar ngeri. Apa? Dewa Surgawi dipukul oleh jarum penghancur jiwa. Surga, Dewa Surgawi akan segera jatuh. Ini memicu kegemparan. 3 Dewa Surgawi yang agung semuanya terluka parah, darah mereka berceceran ke alam roh. Salah satu dari mereka bahkan mungkin mati. Semua penonton meledak menjadi gempar, hati mereka sangat terguncang. Si Hao menghilang dari tempat ini, dikirim melalui altar kuno makhluk tertinggi, meninggalkan alam roh. Provinsi Xin, dalam bidang Dao yang sangat besar. Cahaya warna-warni berkedip-kedip saat angka-angka dikirim satu demi satu, berkurang lebih dari 70.000 ahli tertinggi. Hanya 10.000 yang tersisa, yang akhirnya berhasil dilewati. Orang-orang yang meninggalkan bidang Dao semua merasa keengganan dan keputusasaan. Mereka memasuki kerumunan, merasa sangat sedih. Tentu saja, dalam jenis ekspresi ini, ada juga jenis kecemerlangan yang tak terlukiskan. Mereka semua menatap bidang Dao itu, mencari sosok pemuda. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dosa, dia tidak hanya membuat catatan, mendapatkan mangkuk batu yang maha tinggi menjadi cair pada titik tertinggi, lapisan ke-9 altar, dia juga secara tak terduga memusnahkan pewaris beberapa warisan dan membunuh beberapa dewa mereka. Segera setelah itu, para penonton kembali. Kekuatan tak berujung dihidupkan kembali. Tempat ini segera menjadi kacau. Apakah Dewa Surgawi yang menderita jarum penghancur jiwa berasal dari Gua Awan Api atau gerbang hantu Drake Dao? Ini benar-benar mengejutkan. Hanya percobaan, namun Dewa Surgawi akan segera mati? Berteriak-teriak terdengar berisik, tempat ini dalam kekacauan mutlak. Semua kultivator dihidupkan kembali, tetapi mereka tidak melihat 10.000 kultivator yang berhasil lebih dulu, tetapi malah mencari Dewa Surgawi itu. Ini akan menimbulkan gelombang besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Percobaan alam roh tiba-tiba berubah menjadi pertempuran yang menentukan melawan Dewa Surgawi, dengan salah satu dari mereka mungkin sekarat. Akhirnya, mereka menemukan warisan kuno yang namanya mengguncang dunia. Sekelompok orang tidak bisa tetap tenang, semua jenis teriakan terdengar di sana. Itu karena sekelompok orang pingsan di tanah, tidak bisa bangkit kembali. Si Hao tidak hanya membunuh satu dewa sejati dengan jarum penghancur roh. Surga, leluhur tua, cepat bangun. Seseorang berteriak dengan sedih. Selain itu, Dewa Surgawi dari gerbang hantu Drake Dao tergeletak di tanah, sudut bibirnya mengalir darah, wajahnya sangat pucat. Tidak ada suara, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Terlepas dari ini, 2 Dewa Surgawi lainnya terguncang juga, karena mereka menerima luka serius di alam roh. Sekarang setelah mereka kembali, energi dasar mereka menerima kerusakan besar. Tangkap dia.
Dia tidak diizinkan pergi. Seseorang berteriak keras, menatap ke bidang Dao itu. Pemuda itu tidak bisa diizinkan memasuki Immortal Ancient. Kami tidak akan mengizinkannya pergi. Dewa Surgawi Gua Awan Api secara pribadi berbicara, bangkit dan tiba di perbatasan ritual Dao. Tempat ini meletus dengan keributan, sangat bising. Banyak orang tahu sesuatu terjadi di alam roh. Sekte-sekte kuno ini akan mencoba dan menghentikan keturunan darah orang berdosa itu pergi, akan menangkap dan membunuhnya di sini. Semua orang melihat ke arah bagian dalam bidang Dao itu. Mereka akhirnya menemukan pemuda itu. Hahaha. Si Hao tertawa terbahak-bahak, berdiri dan mengejutkan para ahli tertinggi di sekitarnya sampai mereka semua melangkah mundur, tidak berani mendekatinya. Sikapnya berani dan tidak terkendali saat dia melihat keluar tempat ini, menatap orang-orang warisan kuno itu. Benar-benar mendominasi, bahkan berani menghancurkan hukum alam jenis ini. Namun, apakah kalian semua bisa masuk? Buka untukku. Ada dewa surgawi yang mengambil tindakan, ingin menghancurkan seluruh bidang Dao. Sayangnya, dia dihentikan oleh seberkas cahaya ilahi, tidak bisa mendekat. Formasi ini sangat kuno, kuat sampai tingkat yang mengejutkan. Justru untuk menjaga keadilan, mencegah orang luar masuk. Meskipun warisan itu kuat, mereka tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Sekarang mereka tiba-tiba merasakan dorongan untuk menghancurkan formasi, itu tidak mungkin. Itu hanya akan bisa dilakukan dengan menghabiskan banyak waktu. Siapa sebenarnya Anda? Seorang dewa surgawi bertanya. Siapa saya? Si Hao melihat sekeliling, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi jijik yang dingin. Kalian semua akan tahu begitu aku memasuki Immortal Ancient? Kedua dewa surgawi mengepalkan tangan mereka. Mereka tahu bahwa itu dukungan pemuda ini kemungkinan besar sangat hebat, tidak hanya memiliki satu identitas. Surga, leluhur tua, kamu harus bangun. Seseorang berteriak dengan sedih, mengguncang dewa surgawi yang menderita jarum penghancur jiwa. Ini bukan sesuatu dari alam dewa kekosongan, tetapi sesuatu yang dikumpulkan Si Hao setelah memasuki formasi mematikan yang mereka gunakan untuk melawannya. Itu adalah objek terlarang yang memiliki kekuatan mendominasi di alam yang lebih tinggi. Warisan kita memiliki bakat luar biasa, dan bahkan ada orang aneh kuno. Mereka pasti akan membunuhmu di Immortal Ancient? Ada dewa yang meraung dengan niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Begitukah? Ketika Si Hao mendengar ini, dia tertawa dingin. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih telah memberitahuku. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membantai mereka sampai bersih, jadi tolong jangan khawatir. Anda. Orang-orang sekte kuno yang hebat itu sangat marah. Pembuluh darah di dahi mereka semua melompat, tetapi mereka tidak bisa masuk. Dong. Bel berbunyi. Formasi besar beroperasi, dan seluruh bidang Dao ini menjadi buram. Semua orang tahu bahwa transportasi sedang dimulai. 10.000 ahli tertinggi ini akan dikirim ke wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas.